manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 kita sudah mendengarkan ayat renungan yang dibacakan anak remaja kita. Ternyata dalam hidup kita ini tidak selamanya berjalan mulus tanpa ada aral melintang. Ada kalanya kita menghadapi berbagai rintangan, ancaman, dan bahaya. Boleh itu terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, bahkan dalam relasi kita dengan sesama. Ada terkadang kita mengalami sakit penyakit yang berbahaya, atau bahkan juga tidak ada harapan untuk sembuh. Terutama juga bisa sekarang krisis keuangan. Namun bagi orang yang sudah menerima Kristus, yang sudah menetapkan Yesus adalah sumber kehidupan, bukan lagi alasan bagi kita untuk menjadi tawar hati, bimbang, atau takut. Karena kita percaya bahwa Allah, Bapa di surga senantiasa memelihara hidup kita. Dia memberikan perlindungan dan naungan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti dan jaminan bagi kita. Putra kesayangannya diserahkan sebagai tebusan atas dosa dan hukuman kematian yang harus kita terima sebagai orang berdosa. Dengan perbuatan Yesus ini kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Dalam rentang waktu itulah kita diberi waktu hidup di bumi, akan diberikan pemeliharaan dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dalam naungan kasih-Nya, Roh Penolong yaitu Roh Kudus senantiasa memelihara, menjaga, mengingatkan kita, bahkan mendorong kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita misalnya boleh membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya kita diberi kekuatan untuk memampukan kita menghadapi hidup ini. Hidup ini dapat diibaratkan sebagai kita sebagai seorang petarung yang harus berlatih, yang harus melatih kekuatan, mengasah kemampuan untuk mengalahkan lawan bertarung untuk meraih prestasi atau mencapai suatu tujuan. Kuasa Roh Kuduslah yang mengarahkan kita untuk memenangkan
segala pertarungan hidup kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kemenangan yang kita raih bukan untuk diri kita lagi, bukan semata untuk memuliakan diri kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang sudah memuliakan Tuhan akan bersuka cita, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Kita tidak lagi dapat dipisahkan dari kuat kuasa apapun yang ada di bumi ataupun di langit. Kita tetap ada bersama Tuhan. Kuasa maut atau si iblis tidak lagi dapat memisahkan kita dari hadirat Allah. Inilah kemenangan yang dianugerahkan Allah, melebihi dari kemenangan apapun yang ada di bumi, dan kita sebagai orang percaya dapat mensyukurinya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami, meneguhkan kami untuk menjadi seorang pemenang di dalam kasih-Mu. Kami setia di dalam nama-Mu, kami setia dalam iman yang Engkau berikan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Amin.